Ya, kita belajar, kita diperingatkan, kita ditegur bahwa sekalipun di tengah-tengah umat Israel saat itu ada tabut Allah di tengah-tengah mereka. Mereka berperang melawan bangsa Filistin. Namun mereka kalah, saudaraku. Ya. Bahkan kekalahannya lebih tragis, kekalahannya lebih menyakitkan, kekalahannya lebih memalukan dibanding sebelumnya. Karena dalam peperangan sebelumnya Israel hanya kehilangan 3.000 orang. Namun dalam 4.000 orang. Namun dalam peperangan yang kedua setelah itu, waktu peperangan pertama tidak ada tabut Allah. Tabut Allah masih ada di rumah Tuhan di Silo, saudaraku. Setelah mereka kalah, mereka ambil tabut Allah itu dari rumah Tuhan di Silo. Dan kemudian mereka taruh di tengah-tengah mereka di Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong. Mereka punya iman, sampai di Ebenezer Tuhan menolong kita. Mereka punya keyakinan yang luar biasa. Tabut Allah ada di situ. Mereka perang dengan keyakinan di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan musuh, yaitu bangsa Filistin ketakutan. Namun justru yang terjadi sebaliknya, Israel dipermalukan, saudaraku. Ya, sekitar 40.000 orang mati dalam peperangan itu. Orang Israel kehilangan tabut Allah yang dirampas oleh orang Filistin. Belum lagi Imam Eli yang hari itu menjadi imam atas umat Israel mati juga. Anak-anaknya mati juga, saudara. Lewat sebuah kelahiran seorang anak dari salah seorang anak Imam Eli yang diberi nama Ikabod, itu adalah pesan Tuhan, teguran Tuhan, peringatan Tuhan kepada umat Israel melalui kelahiran seorang anak yang diberi nama Ikabod, yang artinya kemuliaan Tuhan pergi. Itulah pesan Tuhan saat itu. Dengan kekalahan umat Israel, sekalipun ada tabut Allah di situ, sekalipun mereka ada di Ebenezer, di mana mereka punya iman, sampai di sini Tuhan menolong. Tetapi Tuhan bilang, kemuliaanku sudah pergi dari engkau. Kenapa? Karena faktor Hofni dan Pinehas. Tabut Allah itu harus dipikul, saudaraku. Saudara melayani Tuhan itu sama dengan saudara sedang memikul tabut Allah. Amin. Ya, jadi jangan main-main. Ini pesan Tuhan secara garis besar di minggu yang lalu. Artinya dalam saudara melayani Tuhan, dalam pesan restorasi Pondok Daud, apa yang perlu kita restorasi, apa yang perlu kita pulihkan dari hidup kita di dalam melayani Tuhan, itu pesannya. Jangan sembarangan, saudaraku. Kalau dulu mungkin kita mengawali pelayanan kita melakukan dengan sembarangan, kita masih dalam kehidupan yang berdosa, kita tetap melayani Tuhan. Waktu itu Tuhan mungkin nggak apa-apa, engkau masih belajar, engkau masih bayi rohani. Tapi sekarang kita sudah akan memasuki usia yang ke-6 tahun, saudaraku. Desember nanti kita berulang tahun yang ke-6 tahun. Ya. Artinya apa? Tuhan mau kita next level. Jangan lagi melayani seperti waktu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan bahkan tahun kelima. Memasuki tahun ke-6 ulang tahun kita. Dan nanti memasuki tahun ke-7 berarti. Ayo semakin dewasa, saudaraku, semakin bertumbuh, semakin sungguh-sungguh, semakin dengan pengertian yang benar kita melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau kita next level dalam kerohanian kita. Tuhan mau kita next level dalam cara kita melayani Tuhan. Itulah pesan kuat secara garis besar dalam restorasi Pondok Daud di minggu yang lalu. Amin, saudaraku. Nah, kita hari ini mau lihat restorasi Pondok Daud dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena pesan atau nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Amos saat itu dicatat dalam kitab Amos 9 ayat 11. Tuhan mewahyukan, memberikan pesan kepada Nabi Amos saat itu. Nanti kita lihat latar belakangnya apa, nanti ada di sini ya. Amos mengatakan bahwa Tuhan akan memulihkan atau merestorasi Pondok Daud. Itu nubuatan pertama tentang restorasi Pondok Daud, saudaraku.
Namun demikian dalam perjalanannya, di dalam perjanjian baru, pesan itu diulang kembali. Pesan itu disampaikan kembali di dalam sidang pertama jemaat di Yerusalem. Ya, nanti kita lihat pesannya apa. Klik selanjutnya. Nah, kita lihat yang pertama, ini pesannya Amos 9 ayat 11. Ya, Amos 9 ayat 11 dikatakan begini. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Ya, ini janji Tuhan. Ya, aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dulu kala. Yang mengerti katakan amin. Ya, pesan restorasi pondok Daud yang disampaikan dalam perjanjian lama oleh Nabi Amos ini dilatar belakangi oleh apa, saudaraku? Kalau kita lihat secara garis besar, secara utuh, isi dari pesan Tuhan kepada Amos, Nabi Amos, kita akan tahu dalam latar belakang apa, dalam kondisi apa pesan restorasi pondok Daud itu dikeluarkan, diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Kita lihat dalam Amos 1 ayat 1. Ini sudah saya rangkum, saudaraku. Kitab Amos itu ada 9 pasal. Ya, kita mau lihat. Ini pesan restorasi pondok Daud ada di pasal terakhir, ya, di Amos 9. Kita lihat latar belakang masalahnya apa dari Amos 1. Amos 1 isinya adalah sebuah petunjuk. Di sana dikatakan perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Wih, luar biasa. Ya, Amos latar belakangnya adalah peternak domba. Tapi dipilih Tuhan, dipakai Tuhan menjadi seorang nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan, teguran Tuhan kepada umat Israel. Lewat kebenaran ini kita bisa ambil sebuah pelajaran. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, jangan takut, jangan minder. Amin, saudaraku. Kalau Amos seorang peternak domba saja bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sampai namanya dicatat di Alkitab dan membawa satu pesan penting yang sampai hari ini menjadi pesan kunci gereja di akhir zaman. Satu pesan yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan semuanya. Seharusnya semuanya gereja melakukan ini, merestorasi pondok Daud. Sampai hari ini pesan Amos yang latar belakangnya seorang peternak domba bisa dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Saudara pun bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Gak percaya ya saudaraku? Yang percaya katakan amin. Yang yakin katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang kiri kanan, siap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin, saudaraku. Bersiap dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Namun saudara harus memperbesar kapasitas. Tema ulang tahun Sinode GBI yang ke-51 tanggal 6 Oktober kemarin adalah apa? Memperbesar kapasitas untuk hasil yang berkualitas. Jadi kalau mau hasil yang berkualitas, kita harus terus memperbesar kapasitas kita, mengupgrade semua dalam potensi kita upgrade. Terus belajar, terus latihan. Sisi lemah apa yang ada pada kita, latih itu, pertajam itu, saudaraku. Amin. Berani untuk berkorban untuk sebuah kapasitas yang meningkat. Justru di masa pandemi ini, saudaraku, di masa kita ketemuan online, seringkali online, saya banyak dapat informasi dari sinode, dari gereja lain juga, saudaraku, mengadakan acara-acara seminar, webinar yang tema-temanya sangat memperlengkapi. Amin, saudaraku. Sampai kemarin saja ya dari dari APB, Asosiasi Pendidikan Betel, mengadakan konferensi 3 hari, saudaraku. Saya ikut 3 hari, dari hari
Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dari pagi sampai siang istirahat, nanti sore masuk lagi, ada lagi sesi lagi. 3 hari saudara, saya ikuti saudara. Ya, dari jam 9 sampai jam 12, kemudian jam 6 sampai jam 8. Saya ikut 3 hari saudara. Dapatkan banyak hal di situ. Ayo saudaraku, perbesar kapasitas kita. Ya, lihat ini. Amos kedua sekarang. Jadi Amos 1 dipakainya, dipilihnya Amos dengan latar belakang peternak domba. Amos kedua, pasal kedua, Amos menyampaikan sebuah pesan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman atas Israel. Jadi sebelum Tuhan menghukum Israel, Tuhan sudah memberitahu dulu. Ini ayat yang Amos yang pasal 3 nih, ya. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 punya pesan kuat bahwa Tuhan tidak akan menghukum kalau tidak memberitahu dulu. Pasti diberitahu dulu sama Tuhan, diperingatkan dulu supaya hukuman Tuhan itu jangan terjadi, supaya umat Israel itu bertobat dulu, sehingga hukuman ini nggak jadi, sebagai peringatan aja gitu. Namun yang terjadi, lihat Amos pasal keempat. Israel tidak mau mendengar, tidak mau kembali kepada Tuhan, tetap mengeraskan hatinya, tetap tegar ketengkuk, tetap keras kepala, tetap kepala batu. Itu yang semua Alkitab katakan tentang Israel. Amos pasal 5. Sekali lagi Tuhan pakai Amos. Ayo panggil umat Israel supaya mereka bertobat. Amos pasal yang ke-6. Tetap Israel tidak menanggapi seruan Tuhan melalui Nabi Amos. Pada konteks zaman ini, Tuhan memakai hamba-hambanya yang 5 jawatan itu, ya, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. 5 jawatan ini Tuhan adakan di tengah-tengah jemaat Tuhan untuk menyerukan pertobatan, untuk mengajar saudara, untuk menuntun, untuk menggembalakan saudara, untuk menginjili saudara, membawa kabar baik kepada kita. Tapi kembali, kita mau nggak respon? Lihat, Amos pasal 6, benar-benar Israel hancur. Kehancurannya ditandai dengan apa? Amos pasal yang ke-7 dinyatakan di situ. Ternyata Israel diangkut ke pembuangan ke Babel. Alkitab mencatat 70 tahun. 70 tahun saudaraku, waktu yang tidak sebentar. Israel diangkut, dibuang ke Babel. 70 tahun. Dan di dalam pembuangan Israel, penderitaan Israel di tempat pembuangan, di kota Babel, di tempat Babel itu, ya. Kemudian Israel dihukum, baru ayat 9 muncul. Tuhan janji di tengah-tengah umat Israel ada di Babel, Tuhan menyampaikan kembali, aku akan merestorasi Pondok Daud. Kapan terjadinya? Nubuatan ini digenapi kapan, saudaraku? Nubuatan Amos ini terjadinya kapan? Ini terjadi nggak nubuatan ini? Terjadi, saudaraku. Apa yang dikatakan Nabi Amos itu terjadi. Karena orang Israel tidak bertobat, dibuang, kemudian datang pesan, aku akan merestorasi Pondok Daud. 70 tahun dibuang di Babel, itu hukumannya, kehancurannya. Setelah 70 tahun, umat Israel dipanggil pulang lagi oleh Tuhan, sesuai janji Tuhan. Tuhan sudah menetapkan waktu 70 tahun pembuangan Israel, dan itu Tuhan genapi. 70 tahun kemudian, Israel kembali ke negaranya, ke Israel. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Hari itu, bait yang ada adalah bait Salomo. Amin, saudaraku. Ya, bait Salomo. Kenapa dikatakan bait Salomo?
Karena Salomo lah yang membangun. Salomo yang membangun. Daud ayahnya yang punya visi, tetapi Salomo yang membangun. Namun demikian, mereka tetap berbuat jahat. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka tetap mengorbankan anak-anak untuk dewa-dewa. Dan bahkan dosa-dosa kekejian yang lainnya, perzinahan secara rohani, secara jasmani dilakukan, saudara. Sampai datang pesan ini dan benar-benar akhirnya dia dibuang. Perhatikan ini, bait Salomonya dihancurkan. Dalam pembuangan itu, bait Salomo dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Jadi ketika perang dengan Babel, Israel kalah, diangkut ke Babel, dijadikan budak, dijadikan nggak enak lah pokoknya di sana. Ya. Hanya orang-orang yang berilmu, yang cerdas seperti Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego lah yang bisa menikmati istana di Babel. Yang lainnya mereka tidak ada di istana, saudara. Dan ketika mereka dibuang ke Babel, diangkut ke Babel, bait Salomo dirobohkan. Jadi ingat ya pesan ini, ketika umat Israel dibuang, bait Allah dirobohkan. Ini kehancuran luar biasa. Karena bait Allah itu merupakan sebuah ikon, sebuah simbol yang luar biasa. Itu dihancurkan. Namun Tuhan bilang, di 70 tahun setelah umat Israel menjalani hukuman itu, aku akan kembali membangun Pondok Daud. Artinya rumah Tuhan, bait Salomo itu akan kembali dibangun. Dan benar, saudaraku, ketika mereka kembali, akhirnya mereka membangun kembali bait Allah itu. Pada waktu zaman siapa? Zamannya Zerubabel, zamannya Hagai. Ya, Nabi Hagai, setelah Amos, Nabi Hagai muncul dipakai Tuhan bersama dengan Zerubabel yang menjadi bupati waktu itu, yang menjadi penguasa waktu itu. Mereka membangun kembali bait Allah dan didukung oleh raja mereka Artasasta, didukung dengan dana dengan luar biasa, saudara, yang luar biasa. Akhirnya zaman Hagai, bait itu dibangun kembali dan bisa diselesaikan. Nehemia juga ikut dalam pembangunan itu. Nehemia, tokoh-tokohnya yaitu Nehemia, Hagai, Zerubabel, itu tokoh-tokoh utamanya, penggeraknya, ya, yang terima visi kembali dari Tuhan, yang melakukan penggenapan dari nubuatan Amos ini. Namun setelah selesai, saudaraku, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena mereka melihat bait Allahnya cuma biasa, nggak seperti bait Salomo. Bait Salomo itu megah sekali, saudaraku. Dan itu mengambil gambaran dari tabernakel Musa, bait Salomo itu dalam bentuk yang permanen. Kalau tabernakel Musa kan knockdown, angkut knockdown, diangkut dipasang, diangkut dipasang. Tapi bait Salomo sudah permanen, megah sekali. Dan perabotan-perabotan seperti yang ada di tabernakel Musa ada di bait Salomo. Semuanya hancur, perkakas bait Allah diangkut semua ke Babel, saudara. Benar-benar mengalami kehancuran di situ. Setelah dibangun mereka menangis, selesai. Aduh, kok kemegahannya nggak seperti dulu. Mereka menangis. Tapi di tengah-tengah tangisan mereka muncul kembali, keluar kembali nubuatan bahwa bait Allah ini, kemegahannya, kemuliaannya nanti kemudian akan melebihi yang sebelumnya. Berarti lebih megah dari bait Salomo. Kapan itu terjadi, saudaraku? Ketika zaman Herodes. Berarti Yesus sudah ada. Yesus kan lahir zaman Herodes. Waktu Yesus lahir, Yesus pelayanan pun, Yesus masih sempat melihat bait Allah itu. Dan bahkan Yesus bernubuat
Bait Allah itu pun akan dihancurkan. Zaman Yesus sudah bernubuat. Sekarang zaman Yesus yang bernubuat. Bait Allah itu akan dihancurkan. Yang sudah megah zaman Herodes dibangun dalam kurun waktu 46 tahun. Jadi bait Zerubabel tadi direnovasi kembali zaman Raja Herodes, di mana Yesus ada 46 tahun. Ingat waktu Yesus ngomong bahwa aku akan meruntuhkan dalam 3 hari, dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Mereka bingung, kaget, nggak percaya. Apa? Dalam 3 hari kamu mau bangun lagi? Kata orang-orang Farisi. Kamu tahu kira-kira orang Farisi mau ngomong gini, itu dibangun 46 tahun oleh Herodes. Kamu mau bangun 3 hari? Sampai kayak begitu sudah orang Farisi, orang Saduki, dan orang-orang Yahudi. Padahal waktu itu Tuhan ngomong, bait Allahnya boleh hancur, tapi akan bangkitkan, aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Itu berbicara tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Jadi ketika Tuhan bernubuat bahwa bait Herodes itu hancur, itu berbicara tentang kematian Yesus. Dan Tuhan akan bangun kembali dalam waktu 3 hari, artinya kebangkitan Yesus. Dalam kurun waktu 46 tahun yang sudah dibangun begitu megah, namun akhirnya dihancurkan kembali. Dan saudara tahu, setelah tidak adanya, itu tahun 70, saudara, bait Allah yang Herodes bangun dengan kemegahan yang luar biasa, pada tahun 70 itu dihancurkan kembali. Nubuatan Yesus, perkataan Yesus terjadi, benar-benar hancur, tidak ada satu bata pun. Hancur semuanya, saudara, rata dengan tanah. Sampai hari ini kita tidak melihat lagi ada bait Allah di Yerusalem. Di tempat yang sama, di bait Salomo itu berdiri, di tempat bait Herodes itu berdiri. Jadi lokasinya sama, saudara. Lokasi bait Salomo dihancurkan, dibangun oleh Zerubabel, tempatnya masih sama. Diperluas oleh Herodes, tempatnya masih sama. Dihancurkan, berjalannya waktu, sejarah mencatat tidak ada lagi bait Allah di situ, di tempat itu. Masa dalam perjanjian lama. Oke, klik lagi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk dalam perjanjian barunya. Kalau saudara mungkin bertanya, Pak, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah restorasi Pondok Daud di dalam konteks perjanjian lama? Saudara ambil kesimpulan, saudara tarik sebuah kesimpulan dari kisah yang saya sampaikan ini. Pelajaran pertama, kesimpulan pertama, makna restorasi Pondok Daud dalam perjanjian lama. Sebelum kita masuk ke perjanjian barunya, bahwa Tuhan berpesan kepada kita hari ini, jangan lagi berfokus pusing dengan membangun megahnya bangunan permanen rumah Tuhan. Memang itu diperlukan. Bangunan secara permanen rumah Tuhan, bait Allah, itu memang dibutuhkan. Tapi Tuhan bilang, jangan hanya fokus kepada itu, tetapi lebih fokuslah kepada bangunan rohani hidup kita ini. Bait Allah dalam masa perjanjian baru, Tuhan menjelaskan, Paulus menulis, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dengan Tuhan berbicara, aku akan merobohkan bait Allah ini dan aku akan bangun dalam 3 hari. Itu mempunyai makna juga secara rohani, saudaraku. Artinya bukan bangunan permanen, tapi bangunan rohani manusia kita ini harus menjadi baru, harus menjadi manusia baru. Amin, saudaraku. Dengan cara bagaimana? Lihat polanya Daud. Kan restorasi Pondok Daud itu atas apa ya namanya, hikmat Tuhan yang diberikan kepada Daud, inspirasi dari Tuhan yang diberikan kepada Daud, yang Daud menarik pola ibadah surga yang siang dan malam, pujian, penyembahan, doa siang dan malam yang terjadi di surga itu ditarik oleh Daud datang ke bumi. Dengan cara bagaimana? Daud membentuk 288, mengumpulkan 288 orang, dibagi 12 orang,
dengan 12 kelompok. 24 kelompok, maaf. Ya, 12 orang terdiri dari 24 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 12 orang. Siang dan malam ada doa, pujian, penyembahan. Kesimpulannya apa? Bagaimana cara saudara membangun manusia rohani kita? Bagaimana saudara membangun bait Allah yang adalah tubuh kita, hidup kita ini? Dengan cara doa, pujian, penyembahan siang dan malam dalam unity dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Itu caranya kita membangun kehidupan manusia rohani kita. Itu makna yang pertama. Amin, saudaraku. Menangkap sampai sini pesan ini? Saya ulang ya, pesan kuatnya, strong point-nya dari pesan restorasi Pondok Daud masa perjanjian lama adalah saudara harus membangun manusia rohani kita. Jadi sejak zaman perjanjian lama pun Tuhan sudah berpesan kepada umat Israel dan kepada kita hari ini. Ayo, pedulikan kerohanianmu. Pedulikan kerohanianmu. Engkau harus bertumbuh, jangan jadi anak kecil terus, bayi rohani terus. Harus bertumbuh. Harus jadi murid Kristus. Itu pesannya yang kuat, saudaraku. Bukan lagi berbicara tentang bangunannya, fisiknya, tapi rohaninya. Yang mengerti katakan amin. Dengan cara apa? Intim dengan Tuhan. Satu kata simpelnya, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, mesbah keluarga, maupun secara korporat bersama dengan jemaat yang lainnya. Yang mengerti, yang menangkap, katakan amin. Amin. Kita lanjut. Sebentar, yang tadi dulu. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ayat 1 ayat 16. Ya, ayat 16. Diulang lagi, saudaraku. Ya, diulang lagi di sana. Dikatakan, aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini diucapkan oleh soko guru, oleh pemimpin gereja Tuhan di Yerusalem saat itu, gereja mula-mula itu. Jadi pemimpinnya adalah Yakobus namanya. Yakobus di ayat yang ke-16 itu dia mengatakan, kembali, ini seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dan Barnabas, apa yang dikatakan oleh Petrus. Jadi sebelum Yakobus ngomong, itu ada Petrus, ada Paulus, ada Barnabas yang ngomong di sidang itu. Setelah Petrus, Paulus, Barnabas menyampaikan sesuatu hal pesan Tuhan di sidang mula-mula itu, sidang pertama jemaat di Yerusalem itu, Barnabas muncul sebagai seorang pemimpin. Dan dia mengatakan, apa yang dikatakan Paulus, Barnabas, dan Petrus itu sesuai dengan apa yang tertulis, bahwa kemudian aku akan kembali membangun kembali Pondok Daud. Amos pasal 9 dikutip oleh Barnabas. Amos pasal 9 yang tadi dikutip, disampaikan oleh Barnabas sebagai sebuah pesan nubuat atau profetik. Nah, kita lihat sekarang nih latar belakangnya. Kenapa pesan ini muncul kembali? Kalau tadi di Amos kita tahu kan latar belakangnya, Amos 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 muncul ayat itu, Amos 9. Sekarang muncul lagi KPR 15 ini. Latar belakangnya apa? Ini ayat 1. Dimulai dari sini. Akar masalahnya, latar belakang masalahnya dimulai dari ayat 1. Apa itu? Ada orang-orang yang datang, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Sudah tahu di Alkitab kita Antioquia sudah menjadi kekristenan yang pertama lahir di Antioquia. Di tempat di kota Antioquia itulah kekristenan pertama muncul, dikenal. Jadi pusat nih, Antioquia ini pusat kekristenan. Dan mengajarkan kepada saudara-saudara,
Ajarannya apa? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini masalahnya. Ada pengajaran, ada orang-orang yang mengajar tapi tidak sesuai dengan pengajaran rasul-rasul. Karena rasul-rasul ini kan saksi hidup, orang dekatnya Yesus, sumber yang paling layak dipercaya. Pengajarannya absolut, pengajarannya pasti benar karena langsung bersumber dari Yesus. Saksi hidup yang ikut dengan Yesus, yang ngalami langsung dengan Yesus, sumber paling valid. Tapi ada sumber lain, orang lain yang mengajarkan. Rasul-rasul mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Tuhan Bapa mengasihi kita semasa kita masih berdosa. Jadi bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Itu pengajaran rasul-rasul. Tapi mereka sekarang ngomong, pihak lain ngomong, kamu bisa diselamatkan kalau kamu mau selamat, kamu harus disunat sesuai dengan aturan hukum Musa. Wah, ini nggak benar. Kalau begitu keselamatan berdasarkan perbuatan. Padahal keselamatan adalah anugerah, bukan perbuatan kita. Tapi di sini ngomong keselamatan itu adalah karena kita melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu supaya selamat. Rasul-rasul berkata, kita diselamatkan, kita melakukan perbuatan karena kita sudah diselamatkan. Saya ulang ya, ini bedanya nih ya. Pengajaran rasul-rasul dan pengajaran orang-orang tadi yang datang tadi Antioquia. Pengajaran rasul-rasul berkata, keselamatan itu anugerah, pemberian dari Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita selagi kita masih berdosa. Jadi nggak ada perbuatan kita di sini. Jelas sampai di sini, saudaraku? Jadi sekarang kita melakukan sesuatu. Kenapa? Kenapa kita melakukan perintah Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan. Motivasinya karena saya sudah diselamatkan, maka saya melayani, saya mengasihi, saya menabur, saya bertumbuh, saya menjadi murid Kristus, karena saya sudah diselamatkan. Tapi kalau pengajarannya di sisi ini, yang ayat 1 ini, konteksnya begini, saudaraku. Saya lakukan ini supaya selamat. Ini masalah, saudara. Sampai di sini jelas? Penjelasannya bingung, membingungkan nggak? Amin, puji Tuhan. Ya. Langsung mereka bersidang, mereka utus Paulus Barnabas, oleh tua-tua diutus, oleh tua-tua gereja di sana diutus. Dah Paulus Barnabas, saudara, Anda ke Yerusalem karena pusatnya, induknya di sana. Rasul-rasul, 12 rasul itu berkumpul di sana. Pergi ke sana, coba selesaikan masalah ini. Gimana? Singkat cerita, Paulus Barnabas pergi ke Yerusalem. Berkumpullah, bersidanglah mereka. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya kepada rasul-rasul di sana, kepada Yakobus dan sebagainya, rasul-rasul itu bersidang mereka. Wah, ini masalah serius ini. Bersidang. Setelah bersidang, tertukar pikiran mereka. Di situ Petrus berdiri. Petrus menyampaikan, aku ini orang Yahudi. Ini dalam bahasa saya ya, nggak textbook dengan Alkitab, supaya saudara bisa mengerti ceritanya. Petrus bilang, saya ini orang Yahudi. Tetapi saya orang Yahudi dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, keselamatan dalam Kristus Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Orang Yahudi dipakai untuk menyelamatkan orang bukan Yahudi. Aku udah ngalamin, aku udah melihat sendiri bagaimana, ini gak dicatat, tapi ada di Alkitab. Omongan Petrus ini gak dicatat di Kisah Rasul 15 enggak? Tapi di bagian lain di Kisah Rasul 10 dicatat di situ. Bagaimana Tuhan menyatakan
Dia memberikan janji Bapa, Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, kepada bangsa-bangsa lain. Itu yang dimaksud kisah 10, peristiwa di rumah Cornelius. Cornelius itu perwira Italia. Dia bukan orang Yahudi, tapi terima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Wah, bayangkan saudaraku, bukan orang Yahudi, tapi dibaptis Roh Kudus, terima janji Bapa, dan berbahasa roh. Wow. Bahkan mereka semua seisi keluarganya dan banyak orang bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Setelah Petrus ngomong demikian, Paulus dan Barnabas bersaksi juga. Kami dipakai oleh Tuhan. Mereka bersaksi, Paulus, Barnabas, kami dipakai oleh Tuhan. Berkeliling mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat kesembuhan dalam nama Yesus, oleh iman Yesus. Contohnya pernah terjadi itu Petrus dan Yohanes di Kisah pasal 3 atau 4 itu. Yang ada orang lumpuh sejak lahir. Setiap hari ada di pintu gerbang Bait Indah dalam keadaan lumpuh. Di bagian kisah rasul lain dicatat mereka sudah umur 40 tahun. Jadi kurang lebih dalam 40 tahun tuh orang lumpuh ini ada di depan pintu gerbang Bait Indah, di depan gereja. Orang lumpuh ini 40 tahun lumpuh ditaruh di depan gereja. Kalau konteks sekarang nih, tetap lumpuh 40 tahun, nggak ngalamin apa-apa. Tapi hari itu Petrus datang bersama Yohanes, mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah, bangunlah, berdirilah, berjalanlah. Petrus mengulurkan tangannya, ayo bangun. Berdiri saudaraku. Hari itu terjadi mujizat, yang lumpuh 40 tahun itu bangkit dan berjalan. Alkitab mencatat, karena mereka orang lumpuh itu percaya kepada nama Yesus, dia terima mujizat. Mujizat terjadi karena nama Yesus, mereka percaya terjadi. Amin, saudaraku. Mujizat dan keselamatan terjadi karena iman percaya kepada Yesus. Itu doktrinnya yang dibawa, yang diberitakan oleh rasul-rasul, saksi hidup dari Yesus Kristus sendiri. Nah, kemudian setelah Paulus, Barnabas bersaksi, Yakobus berkata, aku akan kembali. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus, Paulus, Barnabas itu sesuai dengan ini. Nubuatan Amos. Artinya apa? Klik selanjutnya. Ya, ini yang tadi saya cerita, ya ini ayatnya, yang tadi saya ceritakan ini ayatnya. Next berikutnya. Nah, ayat 12, maka diamlah seluruh umat, lalu mereka mendengar Paulus Barnabas, ini yang tadi saya ngomong, Paulus Barnabas ngomong. Next berikutnya, ini pesannya saudara. Pondok Daud harus dibangun kembali. Dengan Yakobus ngomong dalam perjanjian baru, dalam sidang pertama kali, restorasi Pondok Daud, itu artinya apa? Pondok Daud harus dibangun kembali di masa gereja sampai hari ini. Ini pesan Tuhan penting, ini kehendak Tuhan zaman ini. Seluruh umat Tuhan termasuk gereja di perjanjian baru, ya, Tuhan ingatkan, aku akan membangun kembali Pondok Daud. Next selanjutnya. Kita lihat ya dasar Alkitabnya. Kita nanti berhenti di poin tertentu, kita akan sambung minggu depan. Pondok Daud lahir dari hati Daud yang sangat mengasihi dan peduli dengan Tuhan. Ini latar belakang lahirnya Pondok Daud yang pertama. Masih berupa tenda, belum berupa bait Salomo yang megah, belum, masih tenda saudaraku. Tapi Daud lihat, aku sudah di istana, tinggalku di istana, aku dihormati oleh umat Israel, aku dibanggakan oleh umat Israel, aku dalam keadaan aman, tentram, sejahtera, kaya raya, kemuliaan aku udah dapat. Tetapi Tuhan, takut Allah ada di kemah, aduh malu aku gak layak. Masa Tuhan di tenda, aku di istana, siapa aku?
Aku akan bangun rumah untuk tenda itu. Untuk apa? Untuk tabut Allah itu. Lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Pesannya buat saudara dan saya apa melalui ini? Arti pesan restorasi Pondok Daud dalam perjanjian baru sekarang. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, harus berdasarkan hati yang mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Artinya apa? Dimanapun saudara bekerja, saudara harus bawa nilai-nilai kerajaan Allah itu di tempat pekerjaan saudara. Di mana saudara bersekolah, studi, bawa nilai-nilai kerajaan itu, firman Tuhan ini di tempat di mana kau studi, kau belajar. Dimanapun, bawalah, hidupilah nilai-nilai mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku, kata Yohanes. Artinya dimanapun saudara berada, jangan tinggalkan motivasi itu. Aku lakukan ini karena aku mengasihi Tuhan, karena aku sudah diselamatkan. Bukan untuk supaya aku selamat. Saudara gak akan bisa selamat dengan perbuatan apapun. Saudara mau lakukan apapun, tidak menyelamatkan saudara. Kalau saudara gak percaya terima Yesus dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan itu. Ini pesannya. Yang mengerti katakan amin. Kita akan lanjutkan next berikutnya. Ini masih banyak saudara. Supaya sudah penasaran. Nanti kita selesaikan minggu depan, minggu ketiga, ya, minggu depan, minggu ketiga kita selesaikan. Jangan sampai bolong. Sayang banget, bener sayang. Ini sesuatu hal pesan penting buat saudara. Kalau saudara kehilangan pesan ini, aduh, saya nggak bisa ngomong. Sayang, bener sayang. Ya, saudara akan kehilangan arah. Minggu ketiga kita lanjutkan. Minggu keempat setelah ini selesai, mudah-mudahan bisa selesai. Saya usahakan selesai. Minggu keempat saya akan berbicara tentang bagaimana tabut Allah. Ada 20 tahun di rumah Abinadab. 20 tahun di rumah Abinadab, tapi umat Israel mengeluh. Kenapa? Kalau kemarin kita belajar minggu yang lalu, tabut Allah ada, tapi orang Israel kalah. Tuhan bersama kita, tapi kalah. Nah, ini akan disambung nanti di minggu berikutnya, di minggu keempat. Dan minggu keempat, saudara perlu hadir juga, karena kita akan ada fellowship. Ya. Jadi setelah ibadah kita berfellowship dulu, setelah itu kita kumpul kembali sebentar, karena ada beberapa kita akan berbicarakan tentang pelayanan kita, tentang doa pujian penyembahan. Ya, akan ada pembekalan juga, akan ada evaluasi, karena firman Tuhannya sudah turun, firman Tuhannya sudah diajarkan, dasarnya sudah diberikan. Sekarang kita tinggal mau bagaimana membangun di atasnya. Amin. Kemarin ada beberapa usulan tentang pelayanan doa pujian penyembahan. Ya. Ada usulan yang masuk, oke. Nanti kita catat dulu. Ya. Nanti saya berikan dasar firmannya dulu. Setelah ini selesai dasar firmannya, kita bicarakan tentang usulan-usulan itu, supaya ada pembenahan, supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Amin, saudaraku. Ya, hari ini kita stop di poin ini. Kiranya pesan-pesan dari beberapa poin yang tadi saya sampaikan sudah bisa menerima, sudah bisa mengingatnya, memeteraikannya dalam hati, dan belajar melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Ya Tuhan, rancangan-Mu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatan-Mu selalu sempurna bagiku. Mari katakan dengan percaya. Katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, rancangan
sebelum kita menerima perjamuan kudus yang dari Tuhan, saudaraku, ada dua pesan inti, dua pesan penting utama dari pembahasan kita hari ini. Yaitu yang pertama, berdasarkan arti dari makna dari restorasi Pondok Daud di dalam perjanjian lama. Tuhan mau, bangunlah bait Allah dalam pengertian yaitu tubuh kita, manusia rohani kita, saudaraku. Karena bait Allah bukan sekedar berbicara tentang bangunan permanen, tetapi lebih utama adalah hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena itu, aplikasi yang saudara bisa lakukan adalah, ayo pedulikanlah rohanimu, saudaraku. Jangan terus engkau pakai hidupmu untuk dunia ini dan untuk kesenangannya, artinya kesenangan dunia. Mulai arahkan hidupmu kepada Kristus yang adalah pencipta kita, yang memberikan hidup buat kita. Dia adalah Allah yang ingin dikenal sebagai Bapa. Bapa artinya sumber. Jangan lepas dari sumber itu, saudaraku. Engkau harus tetap terus terhubung kepada sumber hidupmu yang sejati, yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dari makna restorasi Pondok Daud dalam perjanjian baru, kita belajar apapun yang saudara lakukan harus didasari dengan motivasi bahwa saudara lakukan itu karena mengasihi Tuhan Yesus. Karena saudara sudah diselamatkan, maka saudara melayani, saudara mengasihi, saudara menjadi murid, saudara beribadah, saudara baca firman, semua karena mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, ampuni setiap motivasi yang salah dari setiap kami pribadi lepas pribadi, dan bawa kami, hidup kami terarah kepada sumber hidup kami, tetap terhubung kepada sumber hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, urapi Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini, semua mengalami pembaharuan hati, pembaharuan roh, sebagaimana Kau janjikan akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Engkau akan mengerti, engkau akan mengingini hal-hal yang benar, hal-hal yang disukai oleh Tuhan Yesus. Karena hatimu hati yang baru, engkau akan dapat taat kepada firman Tuhan. Engkau tunduk sepenuhnya kepada otoritas firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepadamu yang kau terima, engkau mentaatinya. Engkau diberikan kesanggupan untuk melakukannya. Meteraikan Tuhan, teguhkan firman-Mu melalui perjamuan kudus ini. Kami menerima dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, sebelum kita menerima perjamuan ini, masing-masing saudara minta ampun sama Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal, ganjalan dan sebagainya. Mari bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Layakkan aku supaya aku menerima perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, dengan kekudusan, dengan kasih karunia anugerah dari Tuhan, sehingga perjamuan kudus ini dapat menjadi berkat bagi hidupku, Tuhan. Mari saudara, dalam beberapa saat masing-masing berperkara dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang hamba-Nya yang melayani perjamuan kudus bisa masuk ke depan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima perjamuan ini. Haleluya. Kita berkata sama-sama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil saudara bisa menerima. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan ikut dalam perjamuan kudus ini. Yang kurindukan menyenangkan
Jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku. Mari bangkit berdiri, saudaraku. Sepanjang hidup, Yesus, kau segalanya bagi. Yesus, dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, rapat-rapat syadara-maya biar-ramaya syadara-namu. Biar-ramaya syadara-maya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Raja juga akan menerima pengurapan, dan setiap kami juga akan menerima pengurapan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus itu menaungi setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Kita berkata bersama, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang anak-anak Raja dulu. Kita akan doakan, saudaraku. Setelah itu nanti kita semua. Bisa maju. Ya, maju aja. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah disediakannya. Aku percaya ada mujizat. Percayakan ada di tengah-tengah kita. Kami bersyukur Tuhan. Inilah anak-anak panah di tangan-Mu ya Tuhan, yang Kau percayakan kepada pahlawan-pahlawan di bumi ini, yaitu orang tua. Bapak, biarlah tergenapi, terjadi apa yang bagaimana Kau nyatakan dalam firman-Mu. Mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan biarlah Tuhan, pengurapan ini memberikan kesanggupan, kuasa Roh Kudus buat anak-anak ini. Mereka menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan menjadi generasi penuntas, yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan
Tuhan Yesus, generasi yang akan mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dikerjakan oleh orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sebagaimana anak panah ketika dilepaskan, maka anak panah ini berada di jangkauan yang lebih jauh dari keberadaan orang yang melepaskannya. Ketika orang tua melepaskan mereka, mereka akan semakin menjadi besar kapasitas mereka. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan dari Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh hikmat, wahyu, pengertian dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadilah murid Kristus. Kuasa Roh Kudus menaungi engkau. Engkau menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan. Hamba serahkan Tuhan mereka dalam tangan. Bertumbuhlah, berakar kuat di dalam Kristus Yesus. Imanmu tidak akan pernah goyah. Engkau tidak akan bisa dikalahkan oleh tantangan-tantangan ilah zaman ini. Engkau menjadi generasi yang kuat, yang tangguh dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menjadi Allahmu, yang menjadi juru selamatmu seumur hidupmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Kita berkata amin, haleluya. Mari sekarang perhatian keluarga-keluarga. Aku percaya Tuhanku